Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syukur warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati para guru besar, sejawat alumni, mahasiswa, dan para penonton sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi mengenai manfaat puasa terhadap kesehatan tentu dalam tinjauan medis. Insya Allah beberapa hari lagi, tepatnya 13 April 2021, kita sudah memulai puasa, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Kita tahu bahwa berpuasa ini merupakan rukun Islam. Ya, ada 5 rukun Islam. Tentu ini merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ya. Nah, kalau kita ingat masa-masa kita kecil dulu, awal-awal kita disuruh ibu kita berpuasa, kok rasanya berat sekali ya. Mulai jam 10 sudah buka puasa, kemudian bertambah usia, jam 12 buka. Dan kadang-kadang 1 jam sebelum berbuka, sudah nggak tahan lagi, sudah menangis untuk berhenti. Susah sekali rasanya. Tapi dengan bertambah usia, kok rasanya puasa itu makin lama makin tidak memberatkan. Kadang-kadang tanpa sadar. Dan justru tanpa sahur pun kita sudah bisa berpuasa. Tanpa ada rasa lapar kita. Sedangkan kalau pada hari-hari yang kita tidak berpuasa, sedikit terlambat saja makan siang sudah mulai perutnya, lambungnya tidak enak. Nah, ini apa sebetulnya yang terjadi di badan kita? Kok bisa begitu berbeda? Ya, tubuh kita merespon berpuasa dan tidak berpuasa terhadap lapar ini. Para hadirin sekalian, ternyata pusat lapar kita ini atau pusat kenyang kita ini terdapat pada organ hipotalamus ya, yang terletak di dasar tengkorak kita. Dan hipotalamus ini dikontrol oleh otak kita, jadi pikiran kita. Nah, hipotalamus ini ada yang bagian depannya, ya, di tengahnya itu mengontrol pusat kenyang. Apabila pusat ini rusak, maka orang tidak kenyang-kenyang, mau makan terus saja. Ya, ini cenderung berat badan naik terus ini. Asik mau makan aja. Nah, di bagian lateralnya, ya, di sisi kiri kanannya, itu terdapat pusat lapar. Sehingga kalau ini rusak, orang nggak ada selera makan. Ya, sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, ini pula lah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ ini. Pusat laparnya kiri kanan, tetapi pusat kenyangnya satu aja di tengah. Demikianlah cara Allah memelihara tubuh kita ini supaya terjaga terus dengan asupan gizinya. Para penonton sekalian, kalau kita tidak berpuasa, tentu pikiran kita ini tidak dikontrol oleh keinginan untuk berpuasa. Akibatnya tidak ada rangsangan-rangsangan kepada hipotalamus kita. Ya, kalau kita lapar, otomatis itu hipotalamus mengeluarkan sekresi yang kita sebut dengan neuropeptida, dan ini akan meningkatkan keinginan untuk makan. Nah, bagaimana kalau orang berpuasa? Kita berpuasa karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita sendiri, mindset kita sendiri untuk dalam rangka beribadah. Nah,
Kalau pikiran kita sudah mengontrol bahwa ini untuk ibadah, tentu dia akan mengemandokan hipotalamus kita, akan mengontrol pusat lapar kita, dan mengontrol dan meningkatkan pusat kenyang. Ya, pusat kenyang kita ditingkatkan. Sehingga kita ya tidak terlalu lapar gitu. Kalau kita perhatikan, kita baca-baca orang-orang yang bertapa ya berbulan-bulan tanpa makan, tanpa minum, itu tidak apa-apa. Walaupun memang badannya makin lama makin kurus ya, karena kalori yang dibutuhkan itu diambil dari cadangannya, dari lemaknya, dari ototnya, sehingga makin lama makin kurus. Nah, demikian juga para perokok ya. Bulan puasa itu bisa tahan tidak merokok. Kalau bukan pada bulan puasa, buru-buru berhenti, mengurangi pun susah. Jadi mindset kita sebetulnya. Nah, semuanya dikontrol juga oleh panca indera kita. Kalau kita tercium bau rendang, mulai itu alir kita keluar dan asam lambung kita keluar, mulai terasa lapar. Begitu juga kalau kita mendengar dentingan piring dihidangkan oleh ibu kita di rumah, wah, mulai terangsang lapar kita. Perut kita mulai kerak, keluar asam lambung kita. Nah, kita semua tahu bahwa ada percobaan kepada binatang juga ya, bahwa pada jam-jam tertentu dibunyikan bunyi tertentu dan diberikan makan. Nah, diperiksa ternyata setelah dibunyikan itu, bunyi tertentu itu, diperiksa asam lambungnya langsung naik gitu. Jadi memang pikiran binatang itu kalau bunyi itu berarti makanan akan datang. Nah, ini memang menunjukkan bahwa pikiran itu mengontrol rasa lapar dan sekresi pencernaan kita, termasuk liur maupun asam lambung. Kita tahu bahwa kalau memang asam lambung keluar, makanan tidak ada, sudah pasti memang rasa tidak enak di perut. Tapi pada kenyataannya, ternyata puasa itu dapat meringankan gejala penyakit asam lambung. Ya, di sebuah jurnal ya, Akta Medika Indonesia ya dimuat pada tahun 2016 itu dicoba itu. Orang yang berpenyakit GERD, ya GERD itu adalah penyakit tenggorokan yang dipicu oleh asam lambung yang tinggi. Ya, naik asam lambungnya dari lambung naik ke tenggorokan. Bisa karena jumlahnya banyak atau memang katupnya di pangkal esophagus yang kurang menutup rapat sehingga naik ke atas. Kita tahu bahwa di saluran atas itu tidak ada proteksi untuk asam lambung sehingga mengiritasi. Nah, keluhan GERD ini yang tidak enak di tenggorokan. Nah, itu dilakukan penelitian 130 orang penderita GERD ini. 66 orang disuruh berpuasa ya di bulan Ramadan, 64 tidak berpuasa. Hasilnya apa? Pada yang berpuasa ternyata keluhan GERD ini jauh berkurang dibandingkan pada orang yang tidak berpuasa. Jadi ini jelas ya. Berpuasa ini mengontrol asam lambung. Ya. Kemudian juga bagaimana pula dengan gula darah? Nah, ini bagi sejauh sekalian yang sudah mulai terganggu gula darahnya. Memang dengan berpuasa ini bisa juga mengontrol gula darah. Sebuah penelitian ya National Institute of Health itu diabetes tipe 2 ya. Itu dengan berpuasa signifikan bisa menurunkan kadar gula darahnya. Jadi puasa terbukti mengurangi resistensi insulin. Tentu akan meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara memindahkan glukosa darah ke dalam sel-sel tubuh sehingga gula di dalam darah akan menurun. Nah, ini tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita yang sudah mulai ada gejala sakit gulanya dengan berpuasa. Ya, paling tidak ya puasa sunat ya gitu ya, apalagi di bulan Ramadan sangat membantu sekali. Nah, ternyata dari beberapa penelitian membuktikan bahwa dengan berpuasa ini bisa menekan sel-sel radang, gitu, mengeluarkan sitokain radang gitu ya, inflamasi. Nah, tentu ini sangat baik sekali untuk menekan radang-radang yang kronis ya.
Contohnya, ya orang sakit jantung itu terjadi inflamasi, kanker terjadi inflamasi, apalagi kalau rheumatoid arthritis sudah jelas itu. Jadi pada orang-orang yang memang radangnya berkepanjangan, jadi puasa ini memang sangat dianjurkan sekali akan bisa menekan inflamasinya. Nah, bagaimana pula dengan kesehatan jantung? Kita tahu memang penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian di dunia ya. Jadi terbanyak ya. Terhitung sekitar 31,5% ya dari kematian secara global ya. Nah, dengan mengubah cara pola makan dan gaya hidup ya, mungkin ini salah satu caranya ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa yang berpuasa, orang yang berpuasa ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat yang kita sebut dengan LDL. Ya, LDL itu. Jadi LDL itu bisa turun 25%. Kita tahu bahwa ini adalah jahat ini. Karena kalau dia tinggi, dia akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Tentu akibatnya akan mengurangi aliran darah dan berisiko untuk sakit jantung atau stroke sekalipun. Nah, ini bisa ditekan. Nah, demikian juga dengan yang HDL, ya, yang kita kenal juga dengan kolesterol baik. Nah, tugas HDL ini sebetulnya mengangkut kolesterol yang jahat itu ke dalam hati untuk dicerna, dipecah menjadi limbah nanti dibuang, gitu, untuk mengurangi LDL sebetulnya. Nah, HDL ini ya yang berperan untuk membawa yang jahat ke hati ini kalau kita berpuasa dia bisa naik. Nah, jadi sangat penting sekali pada kawan-kawan ya, paling tidak untuk mencegah kita dikenai penyakit kardiovaskuler ini, apalagi memang yang sudah dikenai. Nah, bagaimana dengan terhadap fungsi otak kita ya, puasa dengan fungsi otak. Sebuah penelitian ya, memang dengan binatang ya dicoba berpuasa, ternyata meningkatkan fungsi otak dan struktur otak dari binatang itu. Ya, kebetulan tikus, dicoba dengan tikus ya. Jadi ditemukan pembentukan sel-sel saraf yang baru ya, dan membantu meningkatkan fungsi kognitif. Nah, apa itu fungsi kognitif? Fungsi kognitif adalah seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, oleh sebab itu, memang sebaiknya kalau kita dengan mau mengambil keputusan yang sangat-sangat menentukan, tentu memang kalau bisa dalam keadaan berpuasa. Karena memang pusat kognitif kita betul-betul bekerja dengan baik sekali. Sehingga keputusan yang kita ambil ini betul-betul tepat dan penuh pertimbangan. Nah, kemudian untuk saraf juga ternyata dengan berpuasa bisa mencegah ya gangguan neurodegeneratif. Jadi kita tahu bahwa penyakit degeneratif ini memang penyakit yang memang sesuai dengan umur. Karena proses ketuaan, maka sel-sel tubuh kita menjadi degenerasi dia. Ya, degeneratif. Nah, akibatnya apa? Ya, salah satunya kalau di otak jadi pikun gitu. Nah, dari sebuah penelitian yaitu memang ternyata ini bisa dicegah. Ya, bisa dicegah. Sebuah penelitian di Amerika membuktikan bahwa dengan berpuasa ternyata bisa meningkatkan stem cell seluruh tubuh kita. Kita tahu bahwa stem cell itu merupakan cikal bakal sel. Sel apa saja? Sel kulit kah? Sel hati kah? Sel otot kah? Sel apa saja? Ya. Jadi stem cell inilah yang dengan berpuasa dia akan jumlahnya meningkat banyak. Sehingga penggantian sel-sel kita yang tua cepat berlangsung. Nah, akibatnya apa? Sel-sel saraf kita yang sudah mulai degeneratif diganti dengan yang baru, maka tentu akan lebih baik dan tentu secara penelitian bisa menunda kepikunan. Nah, bagaimana pula dengan berat badan? Ini sudah jelas ya.
Kalau berat badan sudah jelas ya, dengan berkurangnya asupan ya dari subuh sampai maghrib sudah pasti menurun ya, kalorinya ya, pasti menurunkan berat badan ya. Tetapi tentu tidak pula lah waktu berbuka kita berbuka balas dendam ya. Kemudian malam hari makan aja kerja ya. Jadi mari kita contoh bagaimana Rasulullah berpuasa ya. Berbuka dengan beberapa biji kurma, kemudian mungkin makan nasinya mungkin habis maghrib atau habis tarawih sekalian. Jadi ini mungkin akan bisa mengontrol berat badan kita. Kalau tadi penuaan otak karena degeneratif, bagaimana dengan penuaan secara keseluruhan badan kita? Ya, jadi ada penelitian dengan hewan coba juga nih. Ternyata dengan berpuasa hewan ini bisa memperpanjang usianya. Nah, ini menarik. Ya, ini ya tentu akan bisalah kita pedomanin bahwa pada manusia juga akan seperti itu. Ya, ini pada tikus ya yang disuruh puasa gitu ya, itu mengalami hidupnya lebih lama 83% dibandingkan tikus yang tidak berpuasa. Bertambah umurnya gitu ya. Jadi memang demikian juga manusia juga terjadi demikian. Karena dengan berpuasa ternyata stem sel seluruh sel tubuh kita ini meningkat. Kita tahu bahwa sel kita ini penuh keseimbangan. Ada gen yang mengatur untuk selnya mati ya, apoptosis namanya, gen apoptosis. Mati dia. Umur sekian lama mati dia. Tapi langsung diganti dengan yang baru oleh gen onkogen misalnya. Ini seimbang. Tetapi dengan bertambahnya usia, itu aktivitas apoptosisnya tetap, tetapi yang onkogen sel barunya mulai berkurang gitu. Nah, ini pada orang tua. Maka kita lihat pada orang yang sudah berumur, kita lihat waktu mudanya kulitnya mulus begitu ya, lembut. Kalau sudah tua kok jadi keriput dan cenderung kasar. Karena jumlah sel yang tumbuh dengan yang mati tidak seimbang lagi. Ya. Maka ini dengan stem sel ini yang dipicu lebih tinggi, dikembalikan kalaupun tidak seperti muda, diperlambat. Ya. Ditingkatkan jumlah sel yang terbentuk baru dengan cara berpuasa ini. Inilah kita buktikan dengan tikus ya. Jadi umurnya lebih panjang gitu ya. Dan juga ini sesuai ya, bisa umur kita bertambah sedikit ya dengan sel-sel kita yang makin segar. Nah, bagaimana dengan kanker? Ini penyakit yang menakutkan ya. Semua orang tahu dengan kanker ini. Dia berasal dari sel tubuh kita sendiri. Tetapi dia sudah berbuah sifat. Di samping dia membesar, dia bisa merusak dan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Ternyata dengan berpuasa, dengan percobaan binatang juga, ternyata dengan berpuasa bisa menekan pertumbuhan sel kanker, bahkan bisa mencegah. Nah, apa yang terjadi dengan berpuasa? Kita tahu bahwa seluruh stem sel aktif termasuk stem sel cikal bakal untuk membuat darah putih kita. Kita tahu bahwa darah putih kita yaitu salah satunya limfosit ya, T itu tugasnya membunuh bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk juga sel-sel kanker atau sel tubuh kita sendiri yang sudah mulai berubah sifat ke arah kanker. Pada ukuran tertentu dia bisa menghancurkan. Nah, pada orang-orang yang dengan imunitas atau limfositnya yang tidak cukup lah, makanya sel kanker yang sedikit itu bisa berkembang pesat. Kalau sudah besar nggak bisa lagi. Jadi ini imunitas ya, pertahanan tubuh oleh sel-sel darah putih kita. Demikian juga dengan antibodi. Antibodi kan diproduksi oleh darah kita, limfosit B juga. Dia juga akan berperan bisa membunuh apa saja yang mengganggu tubuh kita termasuk kanker itu sendiri. Nah, dengan berpuasa ternyata jumlah sel darah putih kita ini meningkat. Sehingga akan bertambah besarlah kekuatan dia untuk bisa menekan pertumbuhan sel kanker yang masih kecil itu. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa orang penderita kanker yang dikemoterapi, sebagian dikemoterapi dalam keadaan berpuasa,
sebagian di kemoterapi dalam keadaan tidak berpuasa. Hasilnya menunjukkan bahwa kesembuhannya ya signifikan itu melebihi ya pada yang tidak berpuasa. Jadi dengan berpuasa, efek kemoterapi ini akan bertambah. Ini sebuah penelitian di Amerika. Inilah yang perlu kita pedomani dan kita mengerti bahwa kalau ada penderita kanker, jangan lupa di samping obat-obatan kita berikan, jangan lupa obat-obatan yang meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kita tahu bahwa UPZ sudah ada rumah singgah ya, itu orang sakit semua isinya. Salah satu penyebab orang sakit itu apakah infeksi, apakah kanker, itu salah satunya adalah pertahanan tubuhnya yang tidak cukup. Ya, pertahanan tubuh yang tidak cukup. Nah, untuk mencukupi pertahanan tubuhnya, di samping gizi juga adalah perasaan. Orang yang stres, ketakutan, itu stem selnya terhambat. Ya, sel-selnya tidak terlalu efektif. Sel-sel darah putihnya tidak terlalu efektif. Sehingga penyakitnya susah. Ya, kita begitu banyak kita visite ke ruang-ruangan yang kita takutkan di tempat penyakit TBC banyak gitu ya, di ruangan sal yang penyakit TBC ya. Ya, tenang-tenang aja kita, nggak apa-apa. Tetapi kok orang-orang lain yang tidak tidak seperti kita yang visite tiap hari kok bisa kena? Salah satu teorinya adalah pertahanan tubuh mereka itu yang rapuh. Nah, kita ingat sekali kalau koskap di bagian paru-paru kita makan telur tiap pagi ya. Jadi ini salah satu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sangat penting. Jadi pada UPZ ya tolong diperhatikan ya pikiran mereka. Kasih mereka itu gembira gitu ya. Ya, gembira mereka dan jangan lupa nutrisi mereka dan olahraga jangan lupa. Dengan berolahraga itu stem cell akan meningkat. Jadi darah putih kita akan lebih banyak dibuat dengan berolahraga. Baik, kemudian dengan hormon pertumbuhan, jadi hormon pertumbuhan kita ini yang sebenarnya human growth hormone gitu ya, yang dihasilkan oleh hipofisis ya. Ini untuk pertumbuhan. Ternyata pada orang-orang yang mulai bertambah usia, ini hormon ini kurang banyak ya, berkurang diproduksi. Nah, dengan berpuasa ternyata ini bisa meningkatkan jumlah produksi dari hormon HGH ini sehingga tetap seimbang ya pertumbuhan sel dengan kematian sel. Dan dengan berpuasa, sebuah penelitian menunjukkan bahwa memang meningkat jadinya hormon pertumbuhan itu ya. Nah, bagaimana dengan imunitas? Penelitian dari Amerika menunjukkan bahwa dengan berpuasa, itu stem cell akan naik. Seluruh stem cell. Termasuk salah satu adalah stem cell dari sumsum tulang. Yang akan memproduksi sel darah. Termasuk darah merah dan termasuk darah putih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sel darah putih ini merupakan adalah senjata pamungkas untuk kita bertahan. Terutama sel T, limfosit ya. Itu sel pembunuh. Ya. Kalau ada sel yang terinfeksi oleh virus ya, seperti corona sekarang, dia akan menghancurkan sel yang terinfeksi itu dan termasuk virusnya dihancurkan. Nah, demikian juga dengan antibodi ya, sel B kita akan memproduksi antibodi. Antibodi ini akan mencegah ya virus ini bisa lengket di reseptornya gitu ya. Nah, inilah peran-peran daripada darah putih kita. Dengan berpuasa, maka darah putih kita atau seluruh darah kita akan meningkat jumlahnya. Karena stem cell lebih aktif bekerja membentuk sel-sel darah putih baru. Oleh sebab itu, sekarang pun di masa pandemi ini, ya, yang kita tahu bahwa COVID-19 ini masih saja ada di sekitar kita, makanya pertahanan tubuh sangat-sangat penting kita perhatikan. Karena di samping prokes kita laksanakan, pertahanan tubuh juga menjadi perhatian kita. Kita menghindarkan terinfeksi, dan kalaupun terinfeksi, kalau dengan pertahanan yang cukup,
maka dia tidak akan bisa menginfeksi tubuh kita. Kesimpulannya bahwa memang berpuasa itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, terutama di bulan Ramadan dan juga pada puasa-puasa sunat di bulan-bulan lain. Maka sulitnya belajar puasa, jangan lupa anak-anak kita yang umur-umur yang sudah mulai sekolah ya, terutama di TK sudah mulai kita latih. Karena dengan latihan ini akan lebih mudah ya, anak-anak bisa menjalani ibadah puasa ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf kalau ada yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa ahsanul jaza. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Prof. Del yang telah menafsirkan ayat yang tadi saya baca. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu sangat baik bagimu. Dan alhamdulillah Prof. Del sudah menjelaskan dengan panjang lebar kebaikan-kebaikan dari puasa terhadap kesehatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semakin kuatlah tekad kita, semakin kuatlah keimanan kita untuk menjaga puasa kita di bulan suci Ramadan ini, Syahrul Syiyam ini. Kita punya target bahwa Ramadan kita ini adalah menjadi Ramadan yang optimal, diisi dengan amal-amal setiap detik bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak afdol kalau sekiranya materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Prof. Del ini tidak kita ikuti dengan sesi tanya jawab gitu ya, 1, 2 atau 3. Kita punya waktu yang cukup panjang kepada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, atau sebelum kami dari panitia yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Prof. Del. Jadi pertanyaannya sudah ada Prof sebelum materi Prof sampaikan. Oh iya. Ya, silakan Bapak Ibu, Silakan. Bapak Ibu alumni, mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang bergabung, jika ada yang perlu ditanyakan kepada guru besar kita. Silakan. Baik Prof, untuk memancing Prof, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya begini Prof, jadi Ramadan ini setiap orang punya semangat untuk mengisi Ramadan ini dengan seoptimal mungkin. Nah, ini ada ibu yang tengah menyusui dengan kondisi kesehatan yang cukup prima dan tubuhnya juga berisi, artinya dia dengan badan yang di atas normal begitu. Dengan keyakinan itu, walaupun tengah menyusui, dia tetap ingin berpuasa sebagaimana ibu-ibu yang lain. Nah, terus yang kedua, ibu-ibu yang tengah hamil, juga tetap ingin berpuasa, walaupun di dalam secara syariat itu ada ruksah, keringanan-keringanan. Tapi dia tetap ingin berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, itu bagaimana tinjauan medisnya dari sisi kesehatan, Prof? Apakah ada efek terhadap jabang bayi, atau kalau ibu menyusui bagi bayinya, kualitas dari ASI yang dihasilkan oleh si ibu karena tengah berpuasa? Bagaimana penjelasannya, Prof? Terima kasih, Prof. Baik ya. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa di agama kita ada keringanan ya. Ada keringanan ya untuk kedua hal tersebut, baik menyusui maupun hamil ya. Tentu ada hubungan dengan kebutuhan ya. Kalau hamil ini kan ada makhluk lain yang numpang makan. Numpang juga di tubuh dia untuk butuh juga nutrisi ya. Ini menjadi perhatian ya. Kemudian sama dengan penyusui ya. Ada makhluk lain yang butuh air susunya gitu ya. Secara umum bahwa kurang asupan tetap akan berpengaruh kepada asupan kepada
makanan untuk di dalam rahim atau di air susunya gitu. Khusus untuk air susu, kalau memang ibu ini keras juga dan tidak mempengaruhi jumlah air susu, ya mungkin tidak apa-apa juga. Tapi dengan catatan tidak mempengaruhi jumlah air susu. Ibu-ibu tahu itu, ya. Wah, kalau puasa berkurang itu jangan. Sebaiknya agama kita kan ada meringankan itu. Tapi kalau memang tidak berpengaruh rasanya, ya tidak ada masalah. Ya. Karena tubuh kita ini sangat pandai ya, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sempurna, sangat pandai mengkompensasi situasi. Situasi sesulit apapun tubuh kita menyesuaikan diri gitu. Jadi ini individual sekali ya. Kalau seandainya air susunya tidak terlalu tidak terganggu jumlahnya, silakan aja. Tapi kalau terganggu sebaiknya tidak. Kan ada cara lain ya dengan mengganti puasa. Nah demikian juga dengan hamil ini kan. Ini ada makhluk lain, manusia lain yang numpang makan juga gitu. Sama dengan itu. Apakah memang pertama tentu kondisi gizi ibu ya. Karena kalau kita kekurangan asupan, tentu yang diambil tentu dari tubuh kita sendiri. Cadangan kita banyak sebetulnya. Tadi saya sudah sampaikan betapa orang 3 bulan tidak makan, tidak minum, hidup nggak apa-apa, cuma kurus dia. Ya, jadi kalau memang kondisi tubuh ibu cukup ya, berisi lemaknya banyak, cadangannya ya, ototnya masih banyak, ya mungkin masih bisa dikompensasi. Tapi kalau tidak ya, kalau ragu daripada ragu, kita janin ini nggak bisa mundur. Ya, kekurangan gizi janin selama pertumbuhan itu kalau sudah lahir nanti efeknya ada. Nggak bisa dimundurkan lagi, pasti ada yang terganggu. Jadi sebaiknya memang kalau untuk janin ini ya karena memang kita susah mengukur. Kalau air susu jelas tadi jumlahnya berkurang ya jangan dong. Tapi untuk janin nggak tahu kita. Dia nggak bisa ngomong. Ini kurang ini makanan, ini cukup. Nggak tahu kita. Jadi daripada ragu sudahlah. Ya, agama kita memberikan kemudahan itu kita. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya, baik. Kita menunggu partisipasi dari Bapak Ibu alumni, dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang bergabung, atau dari hadirat yang bergabung pada Zoom, ya, media Zoom ini. Kalau media YouTube tentu tidak bisa. Ada, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini di chat ada, Prof. Ya. Pertanyaannya, Prof. Mohon diberi disampaikan kira-kira menu yang tetap membuat kita tidak lapar saat berpuasa, tubuh tetap kuat gitu. Kira-kira ada nggak? Ya. Kira-kira menu seperti apa gitu? Itu Ya. Tadi saya sudah cerita ya. Lapar itu sebetulnya pikiran kita. Jadi bukan jenis makanan. Kalau makanan yang sehat ya 4 sehat 5 sempurna dah cukup. Karena lapar itu bukan jenis makanan, pikiran kita gitu ya, mindset kita. Kalau kita merasa lapar, langsung asam lambung kita keluar muncrat itu, langsung pedih itu. Tapi kalau kita tidak merasa lapar, apalagi berpuasa, itu tenang aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada makanan yang bisa bertahan menghilangkan lapar. Cara menghilangkan lapar adalah pola mindset kita bahwa ini adalah salah satu cara kita menjalankan syariat agama kita ya, untuk kecintaan kita kepada Allah SWT, untuk juga merasakan bagaimana orang miskin yang memang tidak makan juga gitu ya. Nah, jadi ini mindset kita saja, bukan makanan. Cukup makanan sehat aja ya, 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada proteinnya, ada karbohidrat, dan jangan lupa ada sayurnya gitu ya. Ya, cukup minum gitu ya. Sudah cukup. Mindset pikiran kita. Ya. Rubah pikiran kita, saya sedang melaksanakan perintah agama, berpuasa. Mungkin itu Ustadz ya. Ya, baik Prof. Sambil menunggu partisipasi dari Bapak Ibu yang bergabung, ada pertanyaan lagi Prof. Ini ada pasangan yang tengah menunggu kehadiran buah hati. Sudah lama menunggu, lebih dari 10 tahun. Dari setelah dicek di lab, itu ternyata tidak ada masalah dengan kualitas sperma dan segala macamnya, tidak ada masalah. Pertanyaannya, apakah terapi puasa bisa membantu untuk percepatan kualitas
mendapatkan keturunan gitu, Prof. Eh, Begitu saya pertanyaannya, Prof. ya, saya belum pernah membaca penelitiannya gitu. Tetapi ingat bahwa dari beberapa penelitian membuktikan bahwa puasa ini merangsang peningkatan jumlah stem cell. Stem cell itu cikal bakal sel, apapun gitu ya. Jadi sel sperma pun mungkin jumlahnya akan bertambah banyak. Sel telur pun mungkin akan bertambah banyak dengan berpuasa. Walaupun saya belum pernah baca, tetapi secara umum stem cell ini meningkatkan stem cell kita, cikal bakal seluruh sel kita. Apakah sel kulit gitu ya, apakah sel jantung, sel otak itu. Jadi saya belum pernah baca, tetapi secara teoritis kita hubungkan dengan stem cell, ini kemungkinan ada korelasinya. Itu Pak Ustaz. Ya, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya, ilmunya yang luar biasa. Kepada para penanya lewat chat atau menghubungi kami, terima kasih sudah kami sampaikan. Bapak Ibu alumni yang ingin menanyakan atau hadirin wal hadirat, adik-adik mahasiswa silakan. Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk bertanya kepada Prof kita, Ketua DPPK Alumni FK UNAN. Ada di chat satu lagi. Oke. Oh iya, minum ya. Baik, Prof, ada pertanyaan dari Bu Mira Susanti. Assalamualaikum Prof, dengan jumlah minuman yang kurang saat berpuasa, apakah ada pengaruh kepada kesehatan ginjal? Ya, Silakan Prof. Pada keadaan normal kita memang dianjurkan oleh para pakar bahwa ini 8 gelas satu hari ya. 8 gelas gitu ya, harus kita minum ya. Nah, apakah di puasa ini kita harus 8 gelas juga gitu ya? Nah, sama juga dengan makan gitu ya. Kalau kita tidak berpuasa, pagi makan, siang makan, sore makan, 3 kali ya, 3 kali makan kita. Nah, sekarang kalau makannya cuma 2 kali, berarti kurang sekali ya. Dari mana diambil? Itu dari memang cadangan tubuh kita gitu ya. Nah, mengenai air, jadi memang ini kan tubuh kita juga menyimpan air gitu ya. Ada cadangan air tetap ada ya di tubuh kita. Tetapi ingat ya bahwa ginjal kita ini termasuk agak sensitif juga kalau kekurangan air. Dianjurkanlah ya waktu berbuka tuh agak banyaklah minum ya. Kemudian waktu sahur agak banyak minum gitu. Tapi tidak usah terlalu berlebihan juga gitu. Saya belum pernah baca mengenai jumlah air ya yang harus kita minum waktu berbuka atau waktu sahur untuk mengkompensasi agar tidak terganggu fungsi ginjal. Tetapi tetap saja bahwa ketika malam hari itu sebaiknya disengajakan agak lebih kalah minum gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya, Bapak Ibu alumni, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak sudah bergabung pada kajian kita, pada kajian Tarhib Ramadan episode kedua ini. Bisa jadi ini Ramadanku yang terakhir. Sebagai kesimpulan yang saya dapatkan ini ya bahwa puasa itu membuat kita awet muda. Ya. Membuat kita menjadi awet muda. Ya. Dengan adanya pergantian sel tubuh yang dihasilkan oleh proses puasa yang kita lakukan. Tentunya Bapak Ibu alumni, setiap amalan itu akan sempurna ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah kita melakukannya dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kuncinya. Ikhlas. Ikhlas adalah kualitas dari amal-amal yang kita kerjakan ditentukan oleh keikhlasan kita. Kemudian yang kedua adalah tentu dari kaifiyat, prosedur, tata cara, aturan-aturan yang berlaku dalam puasa itu sendiri. Bapak Ibu alumni, sama-sama kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada 2 pembicara kita. Yang pertama tadi adalah Al-Ustadz Haji Zulfi Akmal LCMA yang telah memberikan ilmu kepada kita di sisi syariahnya,
Dan yang kedua dari sisi ilmu kesehatan medis yang telah disampaikan oleh guru besar kita, Prof. Fitri Munir. Terima kasih, Prof.